urat, tulang, limpa, hati, jantung. Rupanya tubuh kita yang kasar nih Bapak Ibu, yang dikatakan a'yan kharjiyah, yang dikatakan diri yang zahir, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Ini namanya diri yang la haula wala quwata. Betul-betul diri yang mati. Kalaulah diri ini adalah diri yang mati, berarti dia itu buta tuh. Berarti dia tuli, berarti dia bisu, berarti dia bodoh, berarti dia lemah, bapak. Tak nggak menghari tuh, Pak. Itu dia yang namanya tubuh. Lalu kenapa tubuh yang dikatakan tubuh yang mati, tubuh yang buta, tubuh yang mendengar ini, ya, dikatakan mati dan buta, nyatanya dia hidup. Nyatanya kamu lihatnya, nyatanya dia mendengar, nyatanya dia berkata. Lalu apa yang membuat tubuh ini bisa hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Tilik ke dalamnya. Yang membuat batang tubuh ini bisa hidup dan bergerak tadi itu karena ada a'yan sabita. Di dalam tubuh itu, di dalam diri yang kasar itu ada namanya diri yang halus. Diri yang halus itu disebut namanya a'yan sabita. Rupanya yang membuat tubuh ini bisa hidup karena ruh rupanya. Hidupnya tubuh itu, nah, itu kena ruh. Mendengarnya tubuh ini, mendengar ya, itu kena ada ruh. Melihatnya tubuh kita itu, melihat, itu kena ada ruh. Berkatanya dia, itu kena ruh. Nah, mengetahui dia, ya, itu kena ruh. Berkuasanya dia, itu kena ruh. Berkehendaknya dia, itu juga kena ruh. Ruh inilah rupanya yang membuat batang tubuh kita itu bisa hidup. Itu yang disebut namanya a'yan sabita, atau sebagai cermin. Nah, sebagai cermin turut tuh. Ini lagi ke dalam Bapak Ibu, senter ikut lagi ke dalam. Ini Ustaz antarkan Bapak Ibu tadi, baca alam, ini alam pada diri, ini dirinya, nih diri kerja. Baca diri di dalam diri, di dalam tubuh ini masih ada diri, itu yang ruh tuh. Itu disebut a'yan sabita itu. Baca lagi di dalam ruh itu masih ada diri. Rupanya ruh ini Bapak Ibu, taobannya sama seperti tubuh. Ruh ini taobannya sama seperti tubuh. Apa maksudnya taobannya sama seperti tubuh? Ruh ini juga hakikatnya mati. Ruh itu hakikatnya juga adalah papa. Ruh itu hakikatnya adalah lemah. Ruh itu hakikatnya adalah bodoh. Ruh itu hakikatnya adalah bisu. Ruh itu hakikatnya adalah buta. Dan ruh itu hakikatnya tuli. Tapi kenapa tubuh ini bisa hidup tadi Ustaz? Itu kan kena ruh Ustaz. Sekarang kalaulah tubuh itu hidup kena ruh, lalu Ustaz bilang pula lah ruh itu taobannya sama seperti tubuh. Kalaulah ruh itu taobannya sama seperti tubuh, lalu apa yang membuat ruh itu bisa hidup? Lihat tuh. Apa yang membuat ruh itu bisa melihat dan mendengar? Apa yang membuat ruh itu bisa berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak? Yang membuat ruh ini bisa hidup,
itu karena nyatanya sifat Allah. Maksudnya apa? Nyatanya sifat hayat Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa hidup. Nyatanya sifat samanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu mendengar. Nyatanya sifat basarnya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa melihat. Nyatanya sifat kalamnya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa berkata. Nyatanya sifat ilmunya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa mengetahui. Nyatanya sifat kodratnya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa kuasa. Nyatanya sifat iradatnya Allah pada ruh, itu yang membuat ruh itu bisa berkehendak. Rupanya yang melihat itu, yang mendengar itu, yang berkata mengetahui berkuasa berkaitan dan hidup itu bukan ruh, rupanya Bapak Ibu. Bapak itu? Jadi kenapa? Bukan ruh itu yang melihat tuh, bukan ruh itu yang mendengar, bukan ruh itu yang berkata mengetahui berkuasa berkaitan dan hidup. Yang melihat itu, ya, itu tiada lain adalah si yang mendengar tuh si sama, yang berkata itu si kalamnya, yang mengetahui si ilmu, yang kuasa si kudrat, yang berkehendak si iradat, yang hidup si hayat. Itu maksudnya tuh, itu disebut namanya wujud am, ya. Sifat Allah tuh rupanya Tuhan. Si sama tuh rupanya yang mendengar rupanya, bukan telinga, bukan ruh. Si sama, ya, sama tuh yang mendengar tuh. Si basir tuh yang melihat, si hayat tuh yang hidup. Ada paham kita tuh pilih. Itu yang diri Bapak Ibu wujud amnuk, diri yang batin, sebagai bayang-bayang di dalam cermin. Bayang-bayang di dalam cermin. Sekarang mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin, Bapak Ibu? Mungkinkah ada bayang-bayang di Bapak Ibu di dalam cermin kalau di Bapak Ibu tidak berkaca? Tidak. Berarti kalau ada bayang-bayang di dalam cermin, itu menunjukkan apa? Ada yang bercermin. Pasti ada orang yang bercermin tuh. Tak mungkin ada bayang-bayang dalam cermin kalau tidak ada orang yang berkaca. Kalau tak ada orang bercermin, adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang yang bercermin. Naik lagi ke dalam, pilih lagi ke dalam. Rupanya sifat itu banyak sama juga seperti tubuh, ya. Sifat ini juga dia tidak hayat. Sifat itu juga dia tidak sama. Sifat itu dia tidak basar. Sifat itu tidak kalam. Sifat itu tidak ilmu. Sifat itu tidak kudrat. Sifat itu tidak iradah. Kalau sifat itu tidak hayat, lalu siapa yang hayat? Yang hayat itu, ya, itu adalah Allah. Nah, yang sama itu Allah. Yang basar Allah. Yang kalam Allah. Yang ilmu Allah. Yang kudrat Allah. Yang iradah Allah. Yang hayat Allah. Kalau yang hayat, yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, iradah itu adalah Allah, maka Allah itulah sebenarnya yang zat itu. Allah itu yang katakan wujud muhit. Allah itulah orang yang bercermin.
Allah yang bercermin tuh. Makanya kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak pada cermin itu? Diri Allah yang nampak. Kenapa nampak diri Allah dalam cermin? Kan Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin itu dirinya nampak itu, bayang-bayang wujudnya yang nampak tuh. Tuh dia. Dan itulah sebenarnya yang dikatakan orang yang bercermin itu. Itu yang dikatakan bahwa zat itu yang wujud. Iya. Kita waqah apa lagi? Waqah apa tuh? Qiyamuhu binafsihi. Rupanya yang diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya yang mana? Yang a'yan kharijiyah, tubuh, yang a'yan sabitah ruh, atau wujud am sifat, atau yang mana? Wujud muhit. Mana yang wujud muhit itu? Zat. Inilah diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada. Ini yang dikatakan zat ini yang disebut namanya diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zuhir, dan diri yang batin. Maka awalnya itu tiada permulaannya, akhirnya tiada kesudahannya, akhirnya tiada kesudahannya, zuhirnya tanda berbentuk dan berupa, dia telah wujud pada segala sesuatu. Sedangkan batinnya tiada tersembunyi, karena dia telah nyata pada segala yang ada. Inilah dia. Maka ketika itulah dikatakan oleh Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah betul-betul mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang hayat, Allah yang sama pasal kalam ilmu kuda iroda, kala lisanahu, akhirnya lidah di situ tuh, dia bersitu duduknya lagi. Jangan menyebut juga lagi Bapak Ibu di situ. Jangan menyata-nyatakan juga lagi. Jangan mencari-cari juga lagi. Jangan berlikuk-likuk juga lagi. Tidak ada lagi yang dinyata-nyatakan. Tak ada yang mesti berlikuk bertatap wajah lagi. Kenapa? Karena dialah segala yang ada. Dialah segala yang ada. Rupanya yang kita cari selama ini Bapak Ibu, tiada lain adalah diri Bapak Ibu sendiri. Yang Bapak Ibu cari selama ini, yang wajib kita cari sebelum mati, itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Karena diri Bapak Ibu itu sendiri, itulah nyatanya diri zat, itulah dia. Itulah nyatanya diri Allah. Ketika itu Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Allah pula lagi. Jangan ingin jadi Allah pula lagi. Jadi benar 2024 nanti. Tidak ada kata lagi yang mau disebut diam aja lagi. Bukan kata-kata diam itu yang diam, ya. Bukan kata-kata antok teh antok. Cukup pahami, cukup sadari sesadar-sadarnya bahwa di Bapak Ibu tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Nikmati aja lah hidup lagi. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah tuh. Berbuatlah kita dengan perbuatan Allah itu. Bertingkah lakulah kita dengan tingkah lakunya Allah itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu sebagai mana akhlaknya Allah itu. Tentu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin itu. Ya. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Tak ada dari kita bagi Allah. Tak ada dari Allah untuk kita. Semuanya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Nah, kalau sudah dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah, insya Allah
hidup kita dah nyaman atau dah. Yang Ustaz maksud tadi itu, laut dah menjadi kapal tu, situ duduknya tu. Laut tu sudah jadi kapal, sini duduknya kan. Bila elok sila lelaki bini le, dengan anak, dengan menantu. Ya, jangan singgah-singgah ni le. Ya, tu yang monggok-monggok le. Kalau monggok pergi benar le. Monggok-monggok le tu Pak, monggok. Merajuk, dia merajuk-rajuk le. Pak kira benar le. Duduklah di situ si koma tu, ya, kok manis nikmati sendiri, kok pahit nikmati sendiri, ya, nikmati sendiri. Itu duduk itu. Yang bahasa Ustaz tu ibu-ibu, kok boleh lah bisa digolong teman, kok bicara bisa dilayangkan teman. Ya. Insya Allah nak kembangkan dia dah doa saudara, dah doa hati itu bagus dulu. Ini boleh lah bisa dilayangkan teman. Ya, tak ada yang boleh kikku jalanan. Betul-betul boleh itu tu ada bola dia tu kayak bola. Dah tenang lah tu. Itulah hidup seperti air mengalir itu dah Bapak Ibu. Begitulah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pertumbuhkan Allah lah Bapak Ibu. Baru selamat. Pertumbuhkan Allah. Ya. Kalau sudah pertumbuhkan Allah, insya Allah tidak hancur dia kalau mati, tidak dimakan belatung dia kalau mati, tak mengusuk dia kalau mati, kalau tidak hilang. Yang hancur, yang mengusuk, yang dimakan belatung itu karena dia tidak mengenal dirinya siapa. Makanya siapa yang tidak mengenal dirinya, tidak tahu dia keluar masuknya, tak ingat dia yang keluar masuk itu siapa orangnya, maka itu yang dikatakan oleh Nabi itu adalah babi. Apa kata Rasul? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fa huwal mayyit kal hayawan dunal baqara fa huwal khinzir. Barang siapa yang napasnya yang turun masuk, yang keluar masuknya, yang turun naik, tidak ingat dia akan Allah yang sudah wujud yang nyata pada dirinya, yang sudah menjadi rahasia dirinya, tak ingat dia itu akan Allah. Yang melihat itu dia, yang mendengar itu dia, tak ingat dia. Bahwa mayit itu adalah bangkai, dia itu bangkai. Bangkai apa kata Rasul? Kalau hayawan, bangkai hewan ternak. Tapi hewan ternaknya kata Nabi dunal baqarah, bukanlah bangkai sapi. Kalau bukan bangkai sapi, lalu apa? Kal khinzir, babi kondia bincelek. Banyak tuh. Siapapun lah orangnya, siapapun lah dirinya, apapun jabatan dan kedudukannya, pakai baju rancak pun dia, pakai jas pun dia, pakai badasi pun dia, kalau dia tidak ingat akan Allah, yang berdiri yang membaju itu pun dia tuh. Makanya ini yang dikatakan oleh Allah itu, wa husila ma fis sudur. Allah akan zahirkan apa yang ada di dalam dada. Kalaulah di dalam dada kita ini sifat babi cuma yang ada, congok, lobo, rakus, tamak, serakah, yang disebut namanya hewan omnivora, pemakan segala-galanya. Walaupun dia belum mati, kepalanya ini nampak kepala babi. Makanya apa kata Rasul? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan kasatnya orang-orang yang sudah bermakrifat, karena dia memandang bukan dengan mata zahir, dia memandang dengan nur Allah yang Allah tetapkan ke dalam hatinya. Maka zabal fuad maroha, apa yang dipandang oleh hati, dia tidak akan pandang dusta itu. Banyak orang yang berkepala unta, banyak orang berkepala ular dia. Kenapa? Karena dirinya itu tidak ingat akan Allah, maka dirinya itu ya berbulu.
Diri itu berubah wujudnya, belum mati lagi Bapak Ibu, masih hidup juga, dia baru berubah wujudnya Tuhan. Ini yang kita khawatirkan itu. Jangan sampai kita mati, ya, wujud kita itu berubah menjadi harimau. Bukan manusia mati jadi harimau, bukan harimau mati jadi manusia. Salah belum memahami kota. Sisi batin, sisi gelap manusia itu maksudnya. Makanya ambillah kiasnya, ambillah perumpamaannya, bahwa Allah mengajari manusia itu dengan contoh perumpamaan dan kias. Ya, Allah mengajari manusia itu dengan perumpamaan dan kias. Ya, apa kiasnya? Lihatlah. Ya, kalau ada orang beramal, amalnya itu selalu ingin pamer, itu tengok ke kiasnya itulah sipi ayam teman. Ayam itu kalau bertanduannya ibu, sekampung tahu teman. Dah CLT sekampung. Padahal dia bertelur satu cuma sehari itu tahu orang itu tidak teriak ya. Atau ayam sanu dulu tuh ya. Itu sipi ayam tuh. Ya, tuh ria dan tidak. Kalau ada orang ingin dipuji-puji dan beramal, aku si pekudo cuma, ya kudo Bapak Ibu nak kudo dong. Kalau ada orang teraju mendidik-didiknya, kena kepalanya mengenai daikunya mengabek. Itu sekian betul? Sebelah mana? Bulan itu dah. Inilah kiasnya perumpamaannya. Apalah takilun, apalah tatafakharun, kata Allah. Kenapa tidak kamu gunakan pikiranmu? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Namun Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Allah mengajari manusia dengan contoh dan perumpamaan, tapi Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Dia lah tengok sapi, kerbau membajak di sawah kan, kok labeh jalannya, dilejut ya. Betul gariknya tu lah. Tapi awak nak kabau dah, awak nak sapi dah. Kalau awak tak kabau, awak tak sapi, awak tidak hewan apa-apa, sekali pandang sih nantinya tu mah. Itu yang rasul dibuat nanya preso dibuat rasul yang dirasoi. Kurang ko bangi tu bah. Orang ko senang tengok tu bah. Itu dengan rasul tu lah. Ya. Dengan rasul ko bangi lah. Itu kecil orang tuanya awak kata Badi itu ya, terlintik kan di sungai itu dia itu jari dan tanda tino itu mah. Alun tak kilik dan tak kalah waktu tu. Itu yang mesti bermain di sini Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang telah mengenal akan Allah dengan jalan mengenal akan dirinya, insya Allah tidak akan berubah wujudnya itu Bapak Ibu. Semua dia terang dirinya itu, harum dirinya itu kalau dia meninggal. Lihatlah para syuhada mujahidin di Palestina itu yang meninggal ditembak oleh Zionis itu, harum jenazahnya Bapak Ibu. Itu orang yang sudah mengenal Allah itu. Seperti itulah kita hendaknya Bapak Ibu buktikan bahwa di hadapan Allah Bapak Ibu ini orang yang mengaji itu. Betul-betul kita ini orang mengaji, orang yang mengenal Allah. Waktu matinya itu jadi saksi nanti orang ramai itu. Lihatlah Uwais Al-Qarni Bapak Ibu. Uwais Al-Qarni itu tidak dikenal di masyarakat, tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Itulah orang yang rahasia dirinya itu, ya, telah diangkat oleh Allah menjadi kekasih dan menjadi wali. Nah, kuncinya apa? Jangan sampai ada keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang berbuat. Itu yang perlu dipahami. Nah, sebab kalau masih ada keakuan diri kita yang merasa diri kita berbuat, di situ itulah akan menjadi bangkai gitu. Bangkai berjalan itu. Sama dengan hewan tadi, hewan punya mata, kita juga punya mata. Hewan punya telinga, kita juga punya telinga. Hewan punya muncung, kita juga punya muncung. Ya kan? Tapi apa bedanya tuh? Akal pikirnya. Hewan itu tidak ada akal pikirnya dah.
Ya, tapi kalau manusia diberikan Allah akal pikir lalu tak difungsikan akal pikirnya, itu kata Allah kal an'am balhum adol, lebih hewan daripada hewan, lebih sesat daripada ternak. Ya, jangan kita itu dijatuhkan oleh Allah derajat kita itu seperti hewan ternak. Ya. Jadi gunakanlah kecerdasan rohani dan akal pikir kita. Kenalilah diri kita ini supaya kita bisa mengenal akan Allah yang wujud dan nyata pada diri. Ketika itu Bapak Ibu, siapa yang telah mengenal dirinya, dirinya tidak ada, dirinya telah hapus, dirinya telah hilang, itulah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebelum habis usia umur. Ya, sebelum habis usia umur Bapak Ibu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tiada diri itu, udah hapus diri itu, udah fana. Itu bahasa Arabnya fana. Fana itu kalau diterjemahkan apa tuh Bapak Ibu? Fana. Nah, fana itu apa? Lebur fana itu apa? Hah? Minyak. Fana itu apa? Hapus. Nah, tiga aja dulu ya. Fana itu lebur, fana itu lenyap, fana itu hapus. Itu terjemahan. Apa makna hapus? Apa makna lenyap? Apa makna lebur? Makna hapus, lenyap, dan lebur itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali sejak mula adanya. Ya, sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali sejak mula adanya. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali sejak mula adanya, lalu diri siapa yang ada sejak mula adanya? Diri Allah. Kalau diri Allah yang ada sejak mula adanya, rupanya diri Bapak Ibu inilah diri nyatanya diri Allah sejak mula ada itu. Inilah kisah diri yang sejak mula ada itu. Makanya diri Bapak Ibu itu dikatakan wujudullah. Ya. Wujudullah. Apa artinya ini? Wujudnya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu dikatakan wujudullah, wujudnya Allah. Wujudnya Allah apa pada diri Bapak Ibu itu? Wujud zatnya, ya. Wujud sifatnya, wujud asmanya, wujud apa lagi? Afalnya. Kalau wujudnya Allah pada diri Bapak Ibu itu wujud afalnya pada diri Bapak Ibu, afalnya Allah itu nyata pada diri Bapak Ibu itu di mana? Nah, di tubuh memandangnya. Rupanya tubuh Bapak Ibu ini itu nyatanya tempat memandang afal Allah. Sedangkan asma Allah pada diri Bapak Ibu itu tempat memandangnya pada hati. Hati Bapak Ibu itu tempat memandang asmanya Allah. Kemudian sifat Allah pada diri Bapak Ibu itu ruh. Ruh itu yang disebut namanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh? Sifat Allah yang 7 tuh. Yang 7 itu yang mana Pardi? Manusia, sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Zat Allah pada diri Bapak Ibu tuh tempat memandangnya pada sir. Apa arti sir? Rahasia. Rahasia apa? Rahasia Allah. Karena diri Bapak Ibu itu adalah rahasia Allah, tempat memandang sifatnya Allah, tempat melihat asmanya Allah, tempat memandang afalnya Allah, maka disebutlah namanya dengan insan. Insan nih. Nah, disebut insan. Kalaulah diri Bapak Ibu itu dikatakan insan, lalu siapa insan? Al-insanu siri wana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah insan itu. Rupanya insan itu yang dirinya Allah. Udah itu. Akulah sudah sempurna tuh Bapak Ibu pemahamannya.
Ta'ala khatam ngaji nama mati nggak diulang-ulang oleh Bapak Ibu. Telah nampak Allah sama Bapak Ibu tu. Allah. Kalau Allah, alhamdulillah. Lama kalau ni. Ya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.